Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kembali lagi kita mengkaji fikih muamalah, karena ini adalah penunjang utama kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, Pak, tujuannya untuk adanya perbaikan hablu minallah dan hablu minannas. Hablu minallah adalah ibadah kita kepada Allah. Hablu minannas adalah muamalah kita kepada manusia. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang pasti membutuhkan dan berinteraksi dengan apa? Dengan orang lain. Gak mungkin kita Bapak hidup sendiri. Maka ibadah harus bagus, muamalah juga demikian harus apa? Harus baik. Maka datang syariat menjelaskan tentang hal ini. Kita masuk dalam pembahasan riba. Riba ini, Pak, adalah bahasa Arab yang sudah dipakai di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Riba maknanya adalah ziyada atau tambahan. Ini secara bahasa ya. Adapun secara istilah adalah riba tambahan yang memberikan nanti keuntungan bagi yang meminjamkan. Apakah itu meminjamkan uang, barang, dan yang lainnya. Ketika nanti dia mensyaratkan ada keuntungan, maka itulah Bapak riba. Kita tahu bahwa agama kita sangat menganjurkan apa Pak? Tolong menolong dalam segala sisi. Apakah itu sifatnya menolong dari sisi tenaga, uang, dan yang lainnya. Karena Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ketika ada orang, Pak, datang kepada kita, Pak, saya mau pinjam motor, Pak. Maka kita yang meminjamkan motor tersebut berarti apa? Sudah membantu saudara kita ini. Dalam hal apa? Memanfaatkan motor tersebut. Terus kita bilang, Pak, jangan lupa ya pulang nanti motornya isi bensin full. Maka ini apa? Riba. Karena yang meminjamkan tadi mensyaratkan dia mendapatkan keuntungan. Atau dia datang lagi, Pak, saya mau pinjam uang. Istri saya mau melahirkan, gak ada uang. Oh ya, saya kasih pinjam, Pak. Tapi nanti balikin lebih dari 10% ya dari Bapak yang Bapak pinjam. Kalau Bapak pinjam 10 juta atau 1 juta, Bapak kembalikan 1.100.000. Maka ini apa? Riba. Kenapa? Karena seharusnya kita menolong dia tanpa pamrih, tanpa ada keuntungan sedikit pun. Ini kita apa? Manfaatkan kondisi, kesulitan orang lain. Maka ini adalah perbuatan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Pak, di surah Al-Baqarah. Ayat 275, 276 dan seterusnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah menghapus keberkahan riba dan membuat hancur usaha tersebut kalau Bapak bermodalkan riba. Riba itu adalah dosa besar. Nanti akan disebutkan hadisnya, Pak, tentang dosa riba ini. Kita bagi dulu bahwa riba itu terbagi menjadi 3, Pak.
Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl. Riba fadl itu adanya tambahan. Paham? Adanya tambahan. Tambahan di sini nanti berlaku pada 6 asnaf. 6 asnaf. 6 asnaf itu Pak nanti akan disebutkan hadisnya, kita sebutkan dulu aja. Yang pertama emas. Yang kedua perak. Yang ketiga korma. Yang keempat syair. Syair itu tepung putih. Yang kelima bur, tepung merah. Yang keenam garam. Ini yang ternaskan di hadis. Keenam hal ini Pak, saya ulang tadi ya. Emas, perak, kemudian korma atau tamar, yang keempat syair, yang kelima bur, tepung merah, yang keenam garam. Keenam hal ini Pak, jika mau dibarter, ditukar, maka kalau emas dengan emas mau ditukar, maka harus sama dari sisi timbangan dan harus kontan. Paham? Perak dengan perak harus sama. Korma dengan korma harus sama. Yang sejenis dari 6 ini kalau mau dibarter, maka harus apa? Harus sama. Nah kalau sekiranya nanti Pak, emas dengan emas minta kelebihan sedikit, maka ini apa? Maka ini riba. Namanya apa? Riba fadl. Emas dan perak ini merupakan alat tukar orang-orang dulu di masa Nabi. Paham? Dan generasi berikutnya. Emas dan perak. Nah kalau kita mau kiaskan ke sekarang, kita yang hidup di masa 2025 ini Pak, alat tukarnya apa? Uang. Uang itu dulu Pak, uang rupiah itu pengganti emas dulu itu. Jadi 1 rupiah itu sama dengan 1 gram. Paham? Karena ditingkatkan nolnya terus akhirnya apa? Tidak sesuai lagi dengan tujuan awal. 2 rupiah sama dengan 2 gram. Jadi kita kiaskan apa? Kita kiaskan dari emas dan perak ke uang kertas. Paham? Karena sama-sama apa Pak? Alat tukar. Nah kalau kita mau menukar nanti uang pecahan 100.000 1 lembar dengan uang pecahan 2.050 lembar, maka harus sama. Paham? Tidak boleh ada kelebihan. Nggak boleh kita 90 riyal, nggak boleh yang pecahan 2.090 ribu aja, kita yang 100.000 1 lembar, 100.000 nggak boleh. Atau kita yang pecahan 100.000 1 lembar, kita tambah 10.000. Ini nggak boleh Pak. Paham? Ini riba. Namanya apa tadi? Riba fadl. Adanya tambahan. Paham? Tapi kalau sekiranya berbeda nanti jenisnya. Berbeda jenisnya. Emas dengan perak kita mau tukar. Emas dengan perak. Maka tidak mesti harus sama timbangannya. Tapi harus apa Pak? Harus kontan. Paham? Emas dan perak. Harus apa? Harus kontan. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh, nah besok ya saya kasih peraknya. Adapun perbedaan timbangan nanti sesuai dengan kesepakatan. Kalau sekiranya Pak Amir punya emas 1 kilo. Mau nggak Pak Amir tukar dengan perak 1 kilo? Nggak mau kan Pak Amir ya? Paham? Kalau Pak Amir minta, Ustadz karena perak kan harganya murah ya. Bagaimana kalau emas 1 kilo tukar dengan perak 1 ton? Ya silahkan, nggak ada masalah. Paham? Nggak ada masalah dari sisi apa? Dari sisi berbeda dari sisi timbangan. Kenapa? Karena jenisnya berbeda. Paham? Demikian juga nanti halnya kalau uang beda mata uang. Contoh, kita mau tukar rupiah dengan real. Paham Pak? Kita uang rupiah 4.500, 1 real saja.
Atau kita mau tukar real Oman dengan uang kita, rupiah. Maka 1 real uang Oman sama dengan 35.000 uang kita, Pak. Paham? Kalau kita mau tukar real Yaman, Pak, 1 real Yaman itu sama dengan 50 rupiah uang kita. Paham? Jauh beda banget, Pak. Padahal sebelahan aja nih. 1 35.000, 1 apa? 50 rupiah. Saya dulu pas mau pulang dari Yaman karena perang gitu, nggak bisa lewat ibu kota, harus ke Oman. Uang di tabungan 35 juta, hanya bisa nukar apa, Pak? 1.000 real. Kalau di Yaman bisa nukar 500.000 real. Itu bedanya. 1 miskin, 1 makmur. Padahal bertetangga, 1 gurun, 1 daratan, jauh betul perbedaannya. Paham? Kalau kita mau nukar nih, Pak, rupiah dengan real atau rupiah dengan ringgit, maka tidak mengapa berbeda, tapi harus apa? Kontan. Paham? Kita bawa uang rupiah kita, realnya juga dikasih langsung. Nggak boleh besok ya, Pak, uang realnya, nggak bisa. Harus ya dan biadin, ketemu langsung. Paham? Ini kalau apa? Kalau sama-sama alat tukar, tapi jenisnya berbeda. Paham, Pak? Dari sini jenisnya berbeda. Yang kedua sekarang, kalau sekiranya kita mau tukar nih antara beras dengan uang, paham? Atau antara korma dengan emas atau uang, maka tidak mesti harus sama dan tidak mesti harus kontan. Paham, Pak? Karena berbeda jenisnya dan berbeda pula ilahnya. Contoh kalau kita mau beli korma online. Paham, Pak? Kita transfer dulu uangnya. Barangnya kan terlambat kita terima kan? Dikirim 2 hari 3 hari baru sampai di rumah kan? Maka tidak mengapa. Tidak disyaratkan apa, Pak? Ya dan biadin. Paham? Nggak disyaratkan. Kenapa? Karena beda dengan apa? Dengan alat tukar dengan alat makan. Karena korma, tepung, garam ini adalah makanan. Paham? Ilahnya adalah makanan. Nah, kalau sekiranya kita mau tukar nih, Pak, antara korma dengan tepung, tidak mengapa berbeda timbangan, tapi harus kontan karena sama tujuannya itu apa? Makanan. Paham? Korma dengan tepung kita mau tukar, nggak apa-apa beda timbangan. Contoh, korma 1 kilo kita mau tukar dengan tepung 2 kilo, nggak ada masalah. Tapi harus apa, Pak? Kontan. Tidak boleh ada apa? Penundaan. Paham? Kita mau tukar nih antara beras dengan korma, maka harus apa? Harus kontan, nggak boleh apa? Nggak boleh ditunda. Demikian juga, Pak, kalau kita mau tukar nih beras dengan garam, nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya sejenis nih, beras dengan beras, maka harus sama timbangannya dan harus kontan. Contoh, Pak Amir punya beras Raja Lele. Saya punya beras Raskin yang hancur-hancuran itu, Pak. Saya tukar dengan Pak Amir. Pak Amir, saya mau tukar beras Pandan Pak Raja Lele. Pak Amir, saya mau merasakan, saya sudah lama nggak makan. Bertahun-tahun. Oh ya Ustadz, nggak apa-apa, saya tukar. Tapi Ustadz 5 kilo, saya 1 kilo. Boleh kira-kira? Nggak boleh. Ini ada tambahan kan? Yang dia disyaratkan apa, Pak? Sama, karena jenisnya sama-sama beras. Begitu juga nanti korma. Ada korma kering, namanya tamrun. Ada korma basah, namanya rutop. Korma basah dengan korma kering nggak boleh ditukar berbeda. Paham? Nggak boleh ditukar berbeda. 1 kilo korma kering, 2 kilo korma basah. Atau sebaliknya, korma basah 1 kilo, korma kering 2 kilo, nggak bisa. Paham?
Kalaupun sama nanti juga Pak, nggak boleh juga. Kenapa kira-kira? Karena korma basah akan mengalami susut. Ketika apa? Ketika dia mujaffaf, kering. Maka dia susut kan Pak ya? Maka nanti berbeda timbangan. Sementara korma kering nggak lagi mengalami apa? Susut. Maka kalau mau ditukar korma, ya korma kering dengan korma kering saja. Selamat. Paham Pak? Paham sudah ini? Kalau beras ditukar dengan garam, bisa nggak kira-kira Pak? Bisa. Kalau sekiranya berbeda timbangan, garamnya 10 kilo, berasnya 1 kilo, nggak ada masalah. Tapi harus apa Pak? Harus kontan. Harus kontan. Paham? Hanya saja para ulama di sini berselisih Pak. Karena yang ternaskan di hadis 6 hal ini saja. Paham? Emas, perak, yang kedua korma, yang ketiga tepung. Kita ulangi ya Pak Amir ya. Pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga korma, yang keempat tepung putih, yang kelima tepung merah, yang keenam garam. Paham? Para ulama berselisih Pak, apakah riba itu berlaku hanya 6 ini saja, ataukah bisa dikiaskan kepada yang lain? Kalau Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan enggak, hanya 6 ini saja. Adapun yang lain enggak. Jumhur ulama mengatakan yang lain bisa masuk di dalamnya Pak, yang penting ilahnya sama, tujuannya sama. Kayak emas dan perak tadi. Tujuannya apa? Alat tukar. Paham? Maka masuk uang kertas. Paham Pak? Biarin aja Pak. Beras tadi dikiaskan kepada korma atau tepung. Kenapa Pak? Karena sama. Apa itu? Sama-sama apa? Makanan pokok. Orang Arab itu Pak bisa kuat seharian kalau hanya makan korma saja. Bisa kuat kalau hanya makan tepung saja. Beda dengan kita. Kalau nggak beras pagi, siang, malam nggak dianggap makan. Kalau hanya kuntuk-kuntuk saja atau donat saja nggak dianggap sarapan. Kalau bukan nasi kuning, nasi pecel, kalau nggak ada judulnya nasi, nggak apa-apa, nggak dianggap makan. Orang Arab pagi tepung, paham? Siang nasi, malam tepung lagi, dibuat roti atau dibuat apa gitu. Dulu waktu kita belajar di Yaman Pak, karena kita gratis ya, rumah, listrik semua gratis, terus ada pembagian sembako setiap bulan plus gaji setiap bulan. Nah, tepung itu Pak 40 kilo tepung putih, tepung merah 40 kilo, beras 10 kilo. Kita orang Indonesia yang nggak suka makan tepung, kita tukar sama orang Arab apa? Tukar beras. Hah? Tukar beras. Kadang apa sampai kutuan aja beras di rumah numpuk. Saking banyaknya. Mau diapain kita nggak suka makan tepung kecuali buat ote-ote atau ote atau bakwan. Ini ditukar. Paham Pak bedanya antara tepung putih dengan tepung merah? Kalau di sana dibedakan ini. Tepung merah itu Pak kalau kita buat roti keras. Kalau tepung putih enggak enak, lembut. Tepung putih itu terigu. Kalau tepung merah itu yang merah-merah di warnanya. Orang Arab senangnya buat roti itu dari tepung merah. Lebih tinggi ininya, proteinnya. Nah, ini riba yang pertama Pak. Riba apa namanya? Riba fadl. Riba fadl tambahan. Paham? Yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini riba keterlambatan. Riba keterlambatan. Contoh Bapak tadi mau nukar emas dengan emas. Cuma Bapak ngasihnya besok. Paham? Mau nukar beras dengan beras. Tapi ngasihnya besok. Beras saya ngasih duluan. Bapak udah besok saya kasih ya. Nggak boleh. Ini riba apa? Riba nasi'ah. Riba keterlambatan.
keterlambatan. Bapak sudah pakai nih listrik IndiHome. Terus karena Bapak lambat bayar, seharusnya tanggal 20 batas akhirnya, Bapak bayarnya tanggal 21. Ada denda. Riba apa? Riba keterlambatan pembayaran. Paham? Ada dendanya. Demikian juga Bapak yang kredit motor atau mobil. Ada batasnya. Kalau Bapak nggak bayar sampai tanggal sekian, maka Bapak didenda sekian persen. Maka ini riba apa Pak? Riba keterlambatan membayar. Paham? Ini riba nasi'ah yang kedua. Riba yang ketiga Pak adalah riba qardun. Riba pinjaman yang memberikan manfaat kepada yang meminjamkan. Riba qardun. Riba yang memberikan manfaat bagi siapa Pak? Yang meminjamkan. Paham? Contoh saya pinjam HP-nya siapa nih? Pak Imam, saya pinjam HP-nya. Pak, pinjam HP-nya, saya mau pakai nelpon istri saya di rumah. Oh ya Ustaz, nanti isi pulsa ya. Paham? Jangan lupa belikan paket data. Dia mensyaratkan hal itu, maka ini apa Pak? Riba qardun. Paham? Setiap pinjaman nanti yang memberikan manfaat bagi yang meminjamkan, maka ini riba. Paham? Contoh lagi nanti masalah gadai-menggadai Pak. Tak kala ada orang datang nih, mau minjam uang dengan barang jaminan. Paham? Barang jaminan. Terus orang itu bilang, Pak saya pakai motornya ya. Selama ini dijadikan barang jaminan. Maka ini riba apa? Riba qardun. Paham? Karena dia meminjamkan uang kepada kita dan mensyaratkan dia mendapatkan apa Pak? Manfaat. Ada orang mungkin datang menggadaikan rumahnya. Terus kita katakan, Pak rumahnya saya pakai ya selama Bapak belum membayar uang tersebut. Maka ini apa Pak? Riba qardun. Paham? Riba qardun. Saya pinjam mobilnya Pak Amir. Pak Amir saya pinjam ya, saya mau ke Tarakan pulang. Ya Ustadz, tapi pulang nanti Ustadz perbaiki ya, Ustadz isi bensin full ya. Maka ini apa? Riba qardun. Karena ia meminjamkan tadi memberikan syarat agar dia mendapat manfaat. Kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat, maka itu adalah riba. Nah, kecuali nanti yang meminjamkan ini Pak tidak memberikan syarat apa-apa. Paham? Tidak memberikan syarat apa-apa. Dia hanya sekedar membantu menolong saja. Terus kita berinisiatif sendiri gitu, ngasih sesuatu. Maka ini bukan apa? Bukan riba. Ini bagian dari apa? Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Balasan kebaikan dengan kebaikan pula. Paham Pak? Sebagai bentuk rasa syukur kita karena sudah ditolong. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Paham? Ini dengan catatan apa Pak? Dia keinginan sendiri. Bukan syarat yang dikemukakan oleh orang yang meminjamkan tadi. Paham? Ini 3 macam riba. Riba fadl tambahan dalam hal 6 tadi yang dikiaskan kepada yang lain. Kemudian yang kedua riba nasi'ah, riba keterlambatan. Yang ketiga riba apa? Qardun. Riba pinjaman yang memberikan manfaat. 6 kita masuk ke hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melaknat yang makan riba, yang mewakilkan, yang mencatat, yang menjadi saksi, semuanya sama-sama apa?
Dilaknat. Laknat itu maknanya apa, Pak? Permohonan kepada Allah agar orang itu dijauhkan rahmat, dijauhkan kasih sayang Allah. Ingat, Pak, kalau Bapak mendapati ayat atau hadis ada kata laknat, maka pasti perbuatan itu adalah dosa besar. Bayangkan, Pak, kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah tolong si fulan itu, jangan engkau laknatlah dia ya Allah. Maknanya adalah, jangan engkau rahmati dia. Bayangkan itu, Pak. Kalau orang nggak dirahmati sama Allah, selesai. Sama aja apa? Membunuh orang tersebut. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi qala ar-riba salasatun wa sab'una baban. Kata Rasulullah, riba itu dosanya ada 73 macam. Yang paling ringan dari dosa riba adalah misla ayyangkihar rajulu ummahu, seperti seorang anak laki-laki yang menjima menikahi ibunya. Paham, Pak? Nggak boleh, haram. Paham? Menzinai wanita lain saja yang nggak ada hubungan kerabat, itu dosa. Bagaimana lagi kalau apa? Menzinai ibu kandung sendiri. Ini adalah dosa paling kecil dari dosa apa, Pak? Dosa riba. Nah, di surah Al-Baqarah dipaparkan lagi tentang dosa-dosanya. Belum lagi nanti di akhirat, Pak, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa begitu besar dosa riba ini, Pak? Begitu Allah Subhanahu wa taala mengecam pelaku riba ini, karena ini akan merusak nanti tatanan dalam bermasyarakat. Akan merusak muamalah. Yang dimana syariat itu menganjurkan untuk apa, Pak? Saling tolong menolong, bantu membantu. Ini malah apa? Dia memanfaatkan kesulitan, keterjepitan orang lain dalam hal mungkin masalah ekonomi dan yang lain. Dia manfaatin. Istilahnya apa, Pak? Sudahlah jatuh ditambah lagi tertimpa tangga. Sudahlah kesulitan ditambah lagi di ini. Luar biasa. Seharusnya apa, Pak? Dibantu kan? Ini malah dimanfaatin. Luar biasa apa? Kejamnya perbuatan riba ini. Bahkan Allah mengancam di surah Al-Baqarah ayat 275 itu, Pak. Fa illam taf'alu, jika engkau masih mengerjakan hal tersebut, fa'dzan, maka umumkanlah Allah Subhanahu wa taala memerangi kalian. Memerangi kalian. Dan setiap usaha, Pak, yang di situ ada sedikit atau kebanyakan dipakai modal riba, selesai usaha tersebut. Pasti akan apa? Akan hancur. Sudah banyak apa yang tajrib, yang menjalani hal ini, akhirnya apa? Hancur usahanya. Hanya istilahnya bujuk rayu saja di awal. Ini, Pak, modal ini nanti usaha Bapak akan begini-begini. Akhirnya apa? Dia pakai itu, selesai. Lebih baik sedikit tapi berkah, Pak, daripada kelihatannya berkembang besar tapi apa? Berujung pada kehancuran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mislan bimislin wala tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'ul wariqa bil warqi illa mislan bimislin wala tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali sama dari sisi apa, Pak? Timbangan. Kalau sekiranya karat, ya harus sama dari sisi karatnya. Paham? Demikian juga perak harus sama dan harus kontan. Tidak boleh apa? Ada penundaan di sana. Ini kalau apa? Kalau jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda, maka
yang harus sama adalah harus dibayar kontan. Meskipun berbeda Bapak timbangan. Dalam riwayat yang lain, wal burru bil burri wasyairu bisyair wat tamru bit tamr. Tepung merah dengan tepung merah, tepung putih dengan tepung putih, korma dengan korma, milhu bil mihl, garam dengan garam, mislan bimislin harus sama, sawa bisawa, iya dan biadin harus kontan pula. Paham? Ini 6 yang ternaskan di hadis Rasulullah. Paham Pak? Tadi hanya saja para ulama berbeda dalam hal kias mengkias. Apakah ini nanti dikiaskan kepada yang lain ataukah tidak? Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabai'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadain. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah bagaimana kalian mau kehendaki, dengan syarat apa Pak? Yadan biyadin, harus kontan. Harus apa? Harus kontan. Tidak boleh ada penundaan pembayaran. Kenapa ini Pak? Sistem barter. Ya dulu seperti itu. Paham? Sekarang juga masih dipakai nggak Pak sistem barter? Dalam artian di bagian kilo sana kerjanya hanya bercocok tanam. Dia ada penghasilan mungkin singkong, ada pepaya dan yang lainnya. Sementara yang di kampung baru sana kerjanya nelayan. Paham? Nelayan butuh nggak serat untuk dia lancar BAB-nya, ya butuh pepaya, butuh buah-buahan. Maka nanti boleh petani tukar dengan dengan nelayan, saling barter. Kira-kira harus sama nggak Pak? Ikan sekilo dengan pepaya sekilo, ikan terakulu sekilo, kakap sekilo, dengan pepaya sekilo. Harus sama nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak mesti sama. Sesuai dengan kesepakatan antara petani dengan nelayan. Wah, masa pepaya sekilo, terakulu sekilo? Ya nggak mau dong saya. Terserah ya. Berapa maunya Pak? Ya pepaya 10 kilo lah. Wah nggak mau 10 kilo pepaya. Pepaya lo sekarang 12.000. 10 kilo 120 kan, sementara terakulu hanya 70.000. Ya sudah kalau kayak gitu, kamu beli, kamu jual pepayamu, kemudian nanti hasil penjualannya beli ikannya. Kalau nggak mau barter-barteran, paham Pak? Di kilo sana ada petani buah naga, paham? Si petani buah naga ini kepengen bangun rumah, paham? Dia butuh tukang, dia carilah di kota. Boleh nggak kira-kira buah naga ditukar tenaga? Pak, Bapak kerja di sini saya sehari, saya kasih 10 kilo buah naga, mau nggak? Terserahlah. Kesepakatan keduanya. Paham? Kalau mau silahkan. Nggak ada masalah. Nggak disyaratkan harus apa? Harus sama dan harus iya dan biadin. Paham? Mau nukar apa kira-kira Pak? Buah salak dengan buah mangga. Nggak ada masalah. Berbeda atau tidak kontan, nggak ada masalah. Karena ini adalah hal-hal yang tidak masuk di dalam riba, ada riba di dalamnya. Paham? Apalagi kira-kira Pak? Di sini di Balikpapan rata-rata bukan petani ya, pekerja. Ban mobil ditukar dengan apa kira-kira Pak? Ditukar dengan bensin, nggak ada masalah. Mau bannya 1, bensinnya 10 liter. Paham? Jadi perlu kita perhatikan yang bisa berlaku riba padanya 6 hal ini nanti, dan yang bisa dikiaskan kepadanya. Paham? Yang bisa dikiaskan hanya apa Pak? Tadi alat tukar, uang, kertas, dan makanan pokok.
Di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, nanti maka berlaku riba padanya. Kalau sagu, makanan pokok nggak Pak? Bagi orang Papua itu sagu. Hah? Nah nanti harus sama kalau mau ditukar sagu dengan sagu. Paham? Jagung Pak, orang Madura. Jadi makanan pokok nggak Pak? Enggak ya, beras jagung. Paham? Jagung itu hanya sekedar ini aja tambahan. Karena dia kesulitan mungkin beras, akhirnya apa? Dioplos dengan jagung. Jagung bukan makanan pokok, dia hanya apa Pak? Pendamping. Kalau di bank-bank itu Pak, transaksi apa yang terjatuh riba padanya? Apa kira-kira? Jasa atau uangnya? Apa kira-kira yang bisa terjatuh pada riba? Uang. Paham? Apakah itu pembiayaan ataukah pinjaman? Paham? Macam-macam lah. Kalau kita hanya membeli jasa, maka tidak termasuk apa? Riba. Contoh kita minta ini, Pak saya kirim, transfer. Atau kita jasa jasa menyewa berangkas. Paham? Kita masukkan tas kah di dalamnya, peci kah, kita hanya apa? Hanya nyewa berangkasnya. Maka ini apa Pak? Maka bukan riba. Az-zahabu bi-zahabi waznan bi-waznin mislan bi-mislin wal fidda bil-fidda waznan bi-mislin faman zada aw istazada fahuwa riba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka itu adalah perbuatan riba. Berapa menit lagi nih Pak? Hah? 6 menit. An Abi Sa'id radhiyallahu an wa Abi Hurairah anna Rasulullah istamala rajulan ala Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang di Khaybar. Khaybar ini Pak adalah tanah yang ditempati orang-orang Yahudi. Karena ini adalah tanah subur. Orang-orang Yahudi Pak berhijrah ke Khaybar karena di kitab Taurat mereka sudah mengabarkan bahwa di kota Madinah akan muncul seorang nabi. Tapi ternyata nabinya dari kalangan bangsa Arab, mereka tolak. Padahal ciri-ciri kenabian Muhammad disebutkan di dalam Taurat. Mereka tahu persis sebagaimana anak-anak mereka. Mereka tahu anak-anak mereka. Nah ketika Rasulullah menyerang Khaybar, maka Khaybar kalah. Akhirnya tanah yang di Khaybar Pak menjadi ghanimah, dibagi-bagi apa? Kepada Rasulullah dan para sahabat. Nah Rasulullah punya apa? Punya bagian di Khaybar itu. Dipekerjakanlah orang di sana untuk ngurusin tanah itu. Faja'ahu bitamrin janibin. Lalu orang ini membawa tamar yang bagus, korma yang bagus. Faqala Rasulullah akullu tamrin Khaybar hakada. Apakah seluruh korma Khaybar seperti ini bagusnya? Maka pemuda ini berkata, enggak Rasulullah. Enggak semuanya. Inna lana khadu min bisa'in wasalasa. Sesungguhnya korma bagus tadi ini kami tukar dengan korma yang tidak bagus. Korma yang tidak bagusnya 2, korma yang bagusnya 1. Berarti ini Pak, apa ini Pak? Berbeda timbangan. Paham? Berbeda. Faqala Rasulullah la taf'al, jangan kau lakukan. Bi al-jam'a bid-darahim. Jual dulu korma jelekmu dengan uang, baru kemudian engkau beli apa? Dengan korma bagus tadi. Jadi kalau kamu tukar dengan korma bagus langsung, maka ini riba. Paham Pak? Jadi jual dulu korma jelekmu, hasil penjualannya kamu belikan apa? Korma yang bagus. Gak boleh langsung ditukar dengan apa Pak? Dengan berbeda ukuran, timbangan, dan takaran tadi. Demikian Pak, ada yang ditanyakan? Terkait dengan pembiayaan uang tadi Pak, untuk pendapatnya ketika seorang yang sudah melakukan
pinjaman di bank konvensional pada saat akad berjalan dan sudah menikmati, dalam perjalanannya ternyata si nasabah ini tidak bisa membayar kewajibannya sesuai tepat waktu. Tiap bulan kan harus bayar. Nah, kemudian dia tidak tepat waktu menyebabkan pinjaman itu macet. Nah, ketika dilakukan penagihan pihak bank, dia tidak mau membayar, alasannya riba gitu. Apa pendapat Pak Ustadz terkait dengan hal ini? Terima kasih. Iya. Di dalam surah Al-Baqarah itu Pak, ayat 276 itu, kalau sekiranya kedua-duanya sadar, maka ya sudah, fala yadlimuna wala yudlamun. Tidak boleh menzolimi dan tidak boleh dizolimi. Tapi kalau kedua-duanya sadar, ini masalahnya satu aja yang sadar. Paham? Yang ngasih pinjaman nggak sadar, maka mau nggak mau bapak tetap harus harus bayar. Iya. Kalau kedua-duanya tadi sadar, ya sudah, kalau kayak gitu balikin aja, sudah, pokoknya saja. Paham? Karena ternyata ini ini riba. Selesai, beres masalahnya, sama-sama tobat berarti ya. Tapi yang satu nggak tobat, satu aja yang tobat, maka tetap dia harus menuntut. Maka Anda berusaha tetap harus membayar. Paham? Karena Anda yang sudah memang dari awal seperti itu. Dan ini bagian dari Pak? Dari syarat yang sudah disepakati. Paham? Tetap harus dibalikin. Apalagi kalau ternyata uang bapak, uang dia belum balik secara full gitu ya. Baru separuh. Maka nggak boleh bapak ngambil, ini riba, nggak boleh, saya mau balikin. Maka bapak mengambil uang yang haram. Paham? Uang bank. Paham Pak? Jadi harus dibalikin full. Kecuali tadi dia tobat juga. Ya sudah Pak, balikin aja sudah, yang bapak pinjam aja. Maaf-maafan aja kita sudah. Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kalau emas itu kan fluktuatif, terkadang naik, terkadang turun. Begini contohnya, seumpama saya mau beli emas, tapi kan uang saya kan belum ada. Mungkin jadi saya sepakat dengan penjual emas, Pak, ini saya suka emas, umpama gitu kan. Ini harganya berapa? Umpama sekian umpama saya sepakati 10 juta lah umpama ya, dengan semua itu. Tapi minggu depan baru saya ambil, minggu depan juga saya bayar. Nah, ini masa saya belum ambil, tapi saya sudah sepakati harga. Nah, nanti minggu depan, karena mungkin perkirakan minggu depan baru uang saya ada. Nah, emas ini disimpan oleh penjual emas. Jadi nanti pada saat itu, padahal sebenarnya bisa saja emas nanti minggu depan sudah naik lagi nih. Iya. Nah, saya sudah sepakat tadi. Bagaimana Ustaz itu hukumnya Ustaz? Barang belum bapak terima. Paham? Uang juga belum dikasih. Terus si penjual dan si pembeli berpisah. Maka berarti tidak jatuh akad kan? Paham Pak? Si penjual nanti punya hak untuk menjual lagi kepada si yang lain. Paham? Kira-kira Pak Amir? Kalau Pak Amir nggak datang, ini nggak ada, mau beli nanti nggak ada masalah, mau ini. Dia mau punya hak jual ke si A ke si B. Karena belum jatuh akad. Paham? Kalau Pak Amir, ya sudah, tolong saya disimpankan ya. Paham? Minta tolong disimpankan. Ingat bahwa kata simpankan ini bukan berarti jatuh akad Pak. Paham? Kalau jatuh akad nanti tidak boleh. Paham? Karena Bapak membeli utang dengan utang. Paham? Barangnya belum dikasih, uangnya juga belum dikasih. Cuma sudah jatuh akad. Nah, ini nggak boleh, ini riba. Paham? Kalau Pak Amir minta tolong Pak, tolong disimpankan ya. Tapi ini bukan jatuh akad. Si penjual punya hak untuk menjual lagi kepada yang lain. Paham? Ya mungkin dia butuh uang atau lebih tinggi, silahkan dijual. Bapak nggak boleh memaksa dia nanti harus jual ke Bapak. Karena belum jatuh akad. Kalau itu Bapak sudah anggap jatuh akad, selesai, itu riba. Paham?
Iya. Iya. Sampaikan saya, Pak, ini saya minta tolong simpankan, tapi ini belum jatuh akad ya. Belum jatuh akad. Mungkin harganya hari ini 10.000, nanti pekan depan dia jual 12.000, terserah, dia punya hak, Pak. Paham? Oh, waktu itu kan Bapak bilang 10.000, Pak. Ini sudah sepekan loh. Saya punya hak untuk menaikkan. Kalau Bapak maksain harus dengan harga yang waktu itu, berarti Bapak sudah menganggap jatuh akad. Paham, Pak, bedanya? Ya kan? Nah, dia punya hak apa, Pak? Meninggikan lagi atau menjual kepada yang lain. Karena apa? Karena belum jatuh akad di sini. Kalau sudah jatuh akad, maka ini masuk dalam kategori bai'un lazimun baina tarafain. Di mana kedua belah pihak tidak boleh apa? Saling membatalin satu sama lain. Paham, Pak Amir? Satu lagi saja. Seumpama seorang minjam duit, seumpama pinjamkan kepada seseorang pemasif fulan, saya dengan memang tidak ada kesepakatan bahwa nanti dikembalikan harus lebih. Ya kelihatannya sih tidak ada perjanjian, tapi sebenarnya saya juga berharap juga sebenarnya, tapi itu hanya dalam hati. Berharap juga sebenarnya. Nah, orang yang minjam itu tidak tahu kalau saya jadi ya. Akhirnya tapi karena dia dengan senang hati juga, seperti tadi saya sampaikan bahwa rasa terima kasih, kata tadi bahwa orang yang berbuat kepada kita balas dengan kebaikan seperti itu. Dia dengan ikhlas memberikan, tapi sebenarnya saya itu berharap juga memang kalau ada umpama lebihnya. Cuma saya tidak ucapkan itu Ustaz. Di mana Ustaz itu? Nah, berharap tapi dalam hati ya. Berarti ada ini Pak, ada tujuan terselubung ini ya. Kalau tidak diberikan tidak apa-apa. Tapi Pak Amir nggak ngomel-ngomel kalau nggak dikasih. Tapi kalau dikasih alhamdulillah. Berarti itu namanya tabarruan, Pak, berbuat baik saja. Kalau Bapak mensyaratkan dalam hati, ketika dia nggak ngasih, Bapak marah-marah, berarti apa? Apa yang ada di dalam tertuangkan di mulut Bapak, paham? Tadi gini, Pak kepengen berharap juga ya. Tapi orang itu nggak ngasih, Bapak langsung tuangkan ke lisan, kok nggak dikasih sih? Oh, enggak, kalau seumpamanya Bapak meluangkan dengan lisan ini, berarti apa yang ada di dalam hati sesuai dengan ngasih gitu. Ya, berarti itu babnya tabarruan saja, saling berbuat baik. Satu menolong, membantu, satunya lagi apa? Berterima kasih. Ini Pak mau tidak ya? Ada yang mau nanya tuh? Oh, ada lagi Pak yang lain? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.